Bismillahirrahmanirrahim. Tanawu'ul a'mal, tentang beragamnya amal soleh. Walamma takallama alal a'mali wa samaratiha wahiyal adab. Karena pada hikmah-hikmah yang terdahulu Ibnu Athaillah sudah membahas amal soleh dan buahnya, yaitu adab. Wa marji'uhu ila sukuni tahta majaril aqdari min ghairi tadbirin wal ikhtiyarin. Yang sumbernya adalah rasa tenang di dalam hati dalam mengikuti aliran takdir tanpa melakukan pengaturan dan pilihan. Wala ta'jilin lima ta'akhkhara wala ta'akhurin lima ta'ajjala. Juga tidak menyegerakan apa yang dilambatkan oleh Allah dan tidak menginginkan penundaan untuk apa yang sudah disegerakan oleh Allah. Bal yakunu mahattu nazrihi ila ma yabrozu min unsuril qudrah fayatalaqahu bil ma'rifah. Tapi orang itu harus selalu mengarahkan pandangannya kepada unsur takdir Allah yang jelas, lalu menerimanya dengan makrifat. Takallama ala tanwi'iha wa tahzibiha bitahzibi amiliha. Maka pada hikmah yang ke-9 ini Ibnu Athaillah melanjutkan dengan membahas tentang keragaman amal soleh dan pengaruhnya dalam pendidikan, yaitu dalam mendidik pelaku amal soleh itu. Faqala, maka Ibnu Athaillah berkata, hikmah yang ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Jenis-jenis amal soleh itu ada banyak atau beragam, dikarenakan beragamnya bisikan-bisikan dari kondisi spiritual. Tanwi'us syai', yakni taksiruhu. Meragamkan sesuatu berarti memperbanyaknya. Wal a'malu huna ibaratun an harokatil jismi. Yang dimaksud dengan amal di dalam hikmah yang ke-9 ini adalah amalan badaniyah, adalah gerakan-gerakan tubuh. Wal waridatu wal ahwalu ibaratun an harokatil qalbi. Sementara waridat artinya bisikan-bisikan hati, wal ahwal artinya kondisi-kondisi spiritual, itu adalah sebutan bagi gerakan atau perbuatan yang dilakukan oleh kalbu atau hati kita. Ini ada sebutannya banyak, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah. Fal khotir wal warid wal hal mahalluha wahidun wa huwal qalbu. Yang pertama ada yang disebut sebagai khotir, yaitu lintasan-lintasan di dalam hati kita. Yang kedua adalah warid, artinya bisikan-bisikan di dalam hati. Yang ketiga disebut hal, yaitu kondisi hati atau kondisi batinia kita. Semua itu tempatnya sama, yaitu hati. Lakin madamal qalbu takhtaru fihil khawatiru zulmaniyah wan nuraniyah summiya ma yakhtaru fihi khatiron. Akan tetapi selama di dalam hati kita masih terdapat khotir atau lintasan-lintasan gerentes,
ya, bisikan-bisikan juga gitu. Yang gelap atau terang atau yang mengarahkan kepada keburukan dan kebaikan, maka lintasan-lintasan itu disebut dengan khatir. Wa inin qata'at anhul khawatiru zulmaniyah summiya ma yakhtaru fihi waridan aw halan. Tapi jika hati kita itu sudah terputus dari lintasan-lintasan atau bisikan-bisikan kepada keburukan, maka itu disebutnya dengan warid atau hal, bisikan kebaikan di dalam hati kita atau kondisi spiritual yang baik. Fa idhofatu ahadihima ilal akhar idhofatun bayaniyah. Di dalam hikmah yang ke-9 ini, warid itu diidofahkan atau dinisbahkan kepada hal, bisikan-bisikan yang baik dari kondisi-kondisi spiritual yang baik. Itu idofahnya disebut oleh Ibnu Ajibah sebagai idofah eksplanatif atau menjelaskan satu dengan lainnya. Wakilahuma yatahawwalani, baik warid maupun hal itu kedua-duanya terus berubah. Fa indama dzalika summiya maqaman. Jika sudah stabil atau jika sudah kontinu, maka bisikan-bisikan dan kondisi-kondisi spiritual yang baik itu, warid dan hal, disebut dengan makom. Jadi hal adalah kondisi spiritual yang baik tapi masih bisa berubah. Sedangkan makom itu yang diperoleh setelah dia kontinu atau solid atau ya lebih lebih kuat, lebih stabil. Itu pengertian secara lugawi dari hikmah yang ke-9 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah.